إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama inilah hari yang mulia yang sepantasnya kita sambut dengan kemuliaan dan kesenangan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi, beliau mengatakan, awwalu syai'in ibtada'an nasu fil Islam tarkut tabkir ila salatil jumu'ah. Beliau mengatakan, hal baru pertama dibuat di tengah-tengah kaum muslimin lambat-lambat datang salat Jumat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kualitas iman yang menunjukkan. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan kita orang-orang yang ditambah imannya. Karena tanpa tambahan iman dari Allah Subhanahu wa taala, amal apapun dari amal ibadah ini kita tidak bisa akan melaksanakannya tanpa tambahan iman dan bantuan dari Allah Tabaraka wa taala. Salawat serta salam di hari yang mulia kita perbanyak bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala membawakan dalam kitabnya Al-I'tisam dari salah seorang ulama yang bernama Yahya Ibnu Abi Katsir rahimahullahu taala. Beliau mengatakan manusia ini akan berada pada salah satu dari tiga hal. Kalau dia tidak ada pada salah satunya, maka dia jatuh pada lawannya. Yang pertama, imma ala tauhid. Kemungkinan yang pertama, seorang berada di atas tauhid Allah Azza wa Jalla. Kalau dia tidak bertauhid, dia akan jatuh dalam kesyirikan. Dan ini hal yang berbahaya. Yang kedua, wa imma 'ala sunnah. Entah dia berada di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak berada di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan jatuh dalam al-bid'ah, perkara-perkara baru di dalam agama, dan ini pun berbahaya. Yang ketiga, wa imma 'ala ta'ah, dia berada di atas ketaatan. Kalau dia tidak berada di atas ketaatan, maka dia akan jatuh di dalam al-ma'siyah, dan ini pun berbahaya juga. Oleh karena itu para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah ini khatib ingin mengajak kita semua, diri sendiri, kemudian semua kita, ingat, jangan lupa apa tujuan hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ada di muka bumi ini? Sehingga kita tidak lalai dari tujuan tersebut, sibuk mencari jalan yang lain,
lupa akan tujuan kita diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yang diingatkan di dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kita ini semua melainkan liya'budun. Qala al-mufassirun ay liyuwahhidun, agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata para ulama menafsirkan ayat ini? Mereka mengatakan ayat ini berita dari Allah Subhanahu wa taala apa hikmah kita diciptakan. Apa tujuan kita dibuat di muka bumi ini? Diciptakannya Adam, Hawa, diturunkan dari surga ke dunia ini. Jangan lupa tujuan, yaitu apa? Allah menciptakan kita li'ibadatihi, beribadah. Urusan rezeki tinggal dicari, sudah ada. Tapi jangan lupa tujuan. Ibadah kepada Allah Azza wa Jalla wa tauhid. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan seperti apa yang diinginkan oleh raja terhadap rakyatnya atau seorang tuan terhadap budaknya, dibantu, dikasih makan, dikasih rizki. Tidak, tetapi Allah Azza wa Jalla ciptakan kita untuk beribadah, dan ibadah itu untuk maslahat kita sendiri, bukan maslahat Allah, bukan juga maslahat siapapun. Maka dalam ayat ini tujuan utama Allah Azza wa Jalla menciptakan kita adalah al-ibadah, wal ibadah ini merupakan tauhidullah Subhanahu wa taala. Ditegaskan pula di dalam suratun Nisa ayat 36. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah, janganlah kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini dua perintah utama atau dua perkara utama dalam Islam. Pertama, perintah untuk beribadah, dan ibadah ini dikatakan tauhid. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana dibawakan Imam Al-Baghawi rahimahullah taala, kullu amrin fil Qur'ani bil ibadati fahuwa tauhid. Semua perkara yang disebutkan di dalam Al-Quran berupa ibadah, maka itu maksudnya adalah tauhidullah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wala tusyriku bihi syai'a, jangan sekutukan Allah. Apa makna syirik? Sarfu syai'in, memalingkan sedikit saja dari hak-hak Allah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini akan mengakibatkan hancurnya seluruh amal ibadah kita di hadapan Allah Tabaraka wa ta'ala. Tidak ada gunanya kita sholat, tidak ada gunanya kita berhaji, tidak ada gunanya kita berpuasa, tidak ada gunanya kita berjihad, tidak ada gunanya kita berinfak. Sholat tiang agama, tapi kalau tauhidnya tidak beres, akidah tidak benar, percuma kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya para anbiya, para rasul, sejak Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang pertama diluruskan bagi umat ini atau pada umatnya adalah meluruskan akidah mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap rasulnya, kemudian kitab-kitabnya, kemudian hari kiamat, kemudian malaikatnya, kemudian al-qadha wal qadar. Oleh karena itu para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam dua ayat ini kesimpulannya ada pada al-amru bil ibadah wa huwa tauhid. Perintah beribadah itu adalah tauhid. Ini tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, larangan untuk mempersekutukan Allah, dan dia adalah larangan paling besar dan larangan paling berbahaya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah.
dari dua ayat yang tadi, suratul Dzariyat ayat 56, suratul Nisa ayat 36, kita bisa mengambil beberapa al-fawaid. Faedah yang pertama, wujubu ifradullah atau wujubut tauhid. Wajibnya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memberikan hak-hak Allah, memberikan Allah kekhususan-kekhususannya berupa perbuatannya, hanya Dia yang berbuat dalam alam semesta ini. Semua yang terjadi dengan kehendaknya dan keinginannya. Kemudian yang kedua, yaitu kita mentauhidkan Allah dalam ibadah, dalam hak-haknya, karena Dia yang punya hak ibadah tersebut. Tidak ada satupun untuk makhluk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian faedah yang kedua, wujubut tauhid wa huwa a'zamu al-amr. Wajibnya kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, dan Dia merupakan perintah dan perkara paling besar dalam agama. Rasul diutus karena tauhid, dan Rasul diutus melarang manusia berbuat kesyirikan di muka bumi ini. Maka perkara paling agung yang diperintahkan oleh Rasul, perintah Allah Subhanahu wa taala tauhid, dan perkara yang paling besar dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kesyirikan. Yang ketiga, annal khaliq, yang menciptakan, Dialah yang berhak untuk diibadahi. Adapun selain Allah Azza wa Jalla yang tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan mungkin Dia yang dibuat, yang dipertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala, dari berbagai macam bentuk berhalakah maupun yang lainnya, tidak ada hak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian faedah berikutnya, bayanu, ayat-ayat yang tadi menjelaskan anna af'alallah fihi hikam, perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla penuh dengan hikmah. Tidak ada satupun perbuatan Allah yang tidak punya hikmah. Allah menciptakan kita, ada hikmahnya. Allah pun menciptakan iblis, ada hikmahnya, agar hamba ini kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, salah satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, la yunsabu syarru ilallah, keburukan tidak bisa disandarkan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala, yang maknanya adalah keburukan yang ditakdirkan oleh Allah, di baliknya pasti ada kebaikan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah dia beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat tersebut. Mudah-mudahan kita ini diberikan hidayah oleh Allah, mempelajari tauhidnya para nabi, tauhidnya para rasul, dan ini ya fokus kita yang pertama dan utama. Tanpa kita memperbaiki akidah, percuma amal kita para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gunanya ibadah kita yang kecilkah, apalagi ibadah yang besar, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an dalam suratul An'am, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Jikalau manusia disyirik, hancur seluruh amal ibadah mereka, tidak ada gunanya di sisi Allah tabaraka wa taala. Akhirnya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik mempelajari agamanya, mendalami agamanya. Jangan sampai kita hanya sebatas Islam keturunan, tidak pernah mau belajar, tidak pernah mau mengkaji, padahal ilmu Islam begitu luas dan begitu banyak. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. Allahumma ansur ikhwanana mustad'afina fi Suriya, Allahumma ahqin dima'ahum, Allahumma shfi mardahum, Allahumma at'im jiya'ahum, Allahumma amin rawatihim wahfadhhum ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih Allahumma ulata umurina warzuqhumul bitanata salihata tu'inuhum 'alal khairi ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.